Kita masuk pada peninggalan arkeologis, salah satunya adalah masjid. Jadi masjid ini juga menjadi eh, sejarah dan bahkan apa namanya itu catatan yang menunjukkan bagaimana fisik arkeologis itu menjadi ciri bagaimana perkembangan Islam di Jawa Barat. Bahwasanya ketika Islam diterima di Tatar Sunda sebagai agama baru, tentu pengaruhnya tidak hanya sebatas proses ritual keagamaan, tetapi mempengaruhi seluruh unsur kebudayaan, termasuk seni dan arsitektur. Nah, pada perkembangannya, arsitektur bangunan dan seni hias itu mengakibatkan perang pengaruh kebudayaan pra-Islam itu bisa menghilang, bisa asimilasi, sehingga menjadikan budaya baru. Dan inilah salah satu bagaimana karakteristik bentuk arkeologis masjid kebudayaan ketika Islam baru masuk. Dan bagaimana Islam berkembang yang memiliki pengaruh-pengaruh unsur budaya pra-Islam. Selain masjid memiliki fungsi sebagai ritual, yakni ibadah, masjid pun memiliki fungsi sosial seperti penyelenggaraan pendidikan, peristirahatan, kegiatan sosial lainnya. Pada awal pertumbuhan Islam, masjid dibangun itu menunjukkan corak atau bentuk yang khas karena memiliki karakteristik tersendiri dengan masjid antara satu dengan yang lainnya. Kekhasan masjid di Indonesia itu pada masa awal pertumbuhan Islam disebabkan oleh sifat universal yang terkandung dalam pengertian dan fungsi masjid. Karena kenapa? Karena memang Al-Quran dan hadis tidak tegas mengatur seperti apa arsitektur masjid. Kecuali poin utamanya adalah menghadap kiblat. Oleh karena itu, kaum muslimin memiliki kebebasan untuk membangun masjid sepanjang tidak mengubah fungsi utama masjid. Jadi, perkembangan arsitektur masjid secara umum di Indonesia ataupun Nusantara terjadi dalam 3 periode. Yang pertama dibangun pada masa awal penyebaran agama Islam. Jadi pada masa awal penyebaran agama Islam, kedua dibangun pada masa penjajahan, dan ketiga dibangun pada masa kemerdekaan. Sehingga dari periodisasi tersebut tentu ada karakteristik yang menunjukkan pengaruh dari zamannya. Kekhasan masjid pada abad ke-16 itu sampai 18 mencakup denah masjid berbentuk bujur sangkar dan pejal, beratap tumpang 2 atau lebih dan semakin ke atas semakin lancip. Memiliki serambi, terdapat kolam, dipagari tembok dengan gerbang sebanyak 1 sampai 3 buah. Kekhasan ini mendorong kesimpulan bahwa pembangunan masjid awal di Indonesia itu dipengaruhi oleh unsur bangunan candi, meskipun pada bagian tertentu menunjukkan hasil kreativitas arsitek Muslim. Nah, ciri yang dikemukakan oleh Ciper dan Chandra Sasmita berkaitan dengan arsitektur masjid kuno di Pulau Jawa dilengkapi dengan bedug dan kentongan sebagai pengganti menara karena seperti dikatakan oleh J.H. Kramer, masjid kuno tidak selalu memiliki menara atau bangunan tempat muazin melantunkan azan. Nah, sekian banyak masjid dibangun pada masa awal pertumbuhan Islam di Tatar Sunda, hanya Masjid Agung Banten. Nah, ini yang memiliki menara. Dan uniknya, menara ini tidak bersamaan dengan pembangunan masjid karena kedua bangunan itu menunjukkan gaya arsitektur yang berbeda. Lalu bahan material membangun masjid lebih banyak menggunakan kayu karena relatif lebih mudah diperoleh. Untuk bagian atap, bahan material yang dipergunakan itu adalah ijuk dan rumbia sehingga sangat sesuai dengan kawasan yang beriklim tropis.
Bangunan masjid itu ditopang oleh beberapa tiang kayu dengan 4 buah tiang utama. Di tengah-tengah bangunan, itu sebagian dinding masjid dibangun terbuka dengan material dari papan yang biasanya dinamai serambi. Pintu dan jendela umumnya dibuat hampir sehingga cahaya matahari tidak cukup masuk ke dalam ruangan masjid. Di sebelah barat terdapat mihrab, tempat imam memimpin sholat dan dilengkapi dengan mimbar tempat khatib menyampaikan materi khutbahnya. Nah, di antara pembangunan ataupun bentuk arsitektur masjid pada awal Islam di Tatar Sunda itu ada juga misalnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Itu berada di Cirebon yang memang dibangun pada awal penyebaran Islam. Nah, ini terletak di alun-alun kota atau di alun-alun Keraton Kasepuhan yang dikenal memang Masjid Agung Pakungwati karena memang bagian dari Keraton Pakungwati yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Dalam pelaksanaannya, ini kan dipimpin oleh Sunan Kalijaga dan Pangeran Sepat bertindak sebagai arsiteknya. Diperkirakan itu dibangun sekitar 1489 sampai 1500-an. Nah, ini pada masa pemerintahan Panembahan Ratu dilengkapi 2 serambi masing-masing Prabayaksa Selatan dan Pamandangan Timur. Dan Panembahan Ratu II dibangun juga sebuah serambi di sisi timur masjid. Lalu pada kekuasaan Sultan Sepuh I, serambi dibangun lagi di sisi timur masjid. Jadi sampai saat ini terdapat 3 buah serambi di sisi timur Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, ini apa namanya itu serambi ya yang masuk di bagian tempat tertentu. Lalu ini serambi timurnya. Nah, ini serambi timur. Nah, ini lubang angin ya, lubang angin tempat wudhu. Nah, ini kan menunjukkan awal perkembangan Islam. Lalu ini adalah mimbar. Nah, ini mimbar dan maksurah. Lalu ini ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Lalu misalnya memang bangunan Masjid ya Cipta Rasa itu memiliki banyak pengaruh, khususnya pengaruh dari budaya Hindu-Buddha, pengaruh dari Cina, pengaruh dari Islam sendiri, arsitektur Timur Tengah ya. Nah, itu salah satu bentuknya. Lalu misalnya Masjid Agung Banten ini salah satu antara masjid. Nah, ini ya masjid dengan menara itu memang tidak dibangun secara bersamaan. Karena memang kalau kita lihat serambi yang dibangun secara terbuka dengan konstruksi menyerupai rumah joglo itu terdapat 3 buah kolam untuk mengambil air wudhu, dihubungkan oleh tangga yang memanjang sesuai dengan panjang serambi. Dan utara masjid dijadikan sebagai kompleks pemakaman para Sultan Banten dan kerabat dekatnya. Di antaranya ada Sultan Maulana Hasanuddin dengan permaisurinya, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasr Abdul Kahar, Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainul Abidin, Sultan Abdul Fattah, Pangeran Arya, Sultan Muhyi, Sultan Abdul Mufakhir, Sultan Zainul Arifin, Zainal Asikin, Sultan Syarifuddin, Ratu Salama, Ratu Latifah, dan Ratu Masmudah. Jadi di Masjid Banten itu memang terdapat apa namanya itu makam ya. Lalu Masjid Agung Bandung ini dibangun 1852. Nah, ini salah satu bangunannya ya. Ini tahu memang terdapat beberapa kali renovasi dan ciri masjid ini memang tradisional dengan berbentuk bujur sangkar. Atapnya tumpang tiga, terdapat kolam wudhu, tidak memiliki menara. Jadi semakin meruncing sebagai sebutan Balai Nyuncung. Pengaruh budaya budaya Barat itu memang terlihat di pola geometris. Jadi ada pengaruh ya. Nah, ini Masjid Agung Bandung tahun 1800-an, ini 2000-an direnovasi kembali. Dan ini lihat tahun 1800 itu semuanya adalah tiga yang memang
apa ya, segitiga ya, yang ininya itu, ini Masjid Agung Garut 1880. Nah, ini Masjid Agung Manonjaya 1880. Nah, ini arsitektur pada tahun 1800-an ya. Agung Sumedang, nah ini kan ini dibangun tahun 1800-an. Ini di Cipaganti. Pola apa namanya itu, lancipnya itu ya memang masih sama, masih ada pengaruh itu. Sedangkan ini ketika masuk pada tahun 2010-an itu sudah berbeda arsitekturnya, dengan ada yang mirip dengan gereja, lalu apa, kalau ini pola dekorasi geometris memang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu yang menunjukkan perkembangan priorisasi arsitektur masjid di awal, pada masa awal, pada masa apa, kolonialisme. Nah, ketika pada masa kolonialisme itu ya pengaruh dari kolonial, arsitektur barat itu memberikan pengaruh yang cukup khas. Sedangkan pada masa kemerdekaan ya tentu memiliki karakteristik yang apa namanya itu, khas tersendiri. Dan itu menunjukkan bagaimana perkembangan masjid itu tidak lepas dari unsur budaya yang dipengaruhi pada zamannya.